Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi ini bilangnya investasi aja ya, tapi kelihatannya sih investasi ya begitu, arahnya negatif ya. Jadi gue tahu investasi ini tuh karena dapat requestan via email untuk minta dibahas dan dikupas. Dan seperti kalian lihat di sini, gambarnya adalah pesawat terbang. Tapi gue nggak tahu ya investasinya itu investasi pesawat terbang kah, atau jualan tiket pesawat, atau bagaimana, gue nggak tahu karena memang gue belum daftar sama sekali. Tapi kalau lihat dari tampilan daftarnya, ini bisa pakai email ya di sini. Daftarnya terus ada dapat verifikasi. Ini ya apa ya, cara daftar ya ecek-ecek gitu ya. Ya mirip-mirip juga sama investasi ataupun aplikasi money game skema Ponzi yang ujung-ujungnya pasti penipuan dan pasti mereka kabur gitu ya. Kaburnya kapan tergantung daripada si mafianya yang punya website mau kabur kapan dan udah cuan atau belum gitu kan. Jadi tapi di sini ya sudah gue bilang di sini ya, ini money game skema Ponzi, tipu-tipu aja lah. Jadi hati-hati ya. Jadi requestnya tuh kayak gini, seperti kalian lihat di sini, gitu ya. Jadi namanya gue samarkan di sini. Siang kak, maaf. Coba dong kak kupas tuntas soal DL Phoenix atau PT Dana Langit Phoenix, anak Aigo Capital dari Irlandia, Ponzi atau benar investasi. Ya terus di sini gue minta untuk linknya, terus dia kirim. Terus ya dia minta untuk ditunggu untuk pembahasannya. Nah lucunya lagi di sini orang ini menjelaskan bahwasanya ini anak perusahaan dari Aigo Capital dari Irlandia. Jauh banget ya. Apakah benar? Tapi kalau lihat dari websitenya ini sih ya ecek-ecek banget gitu ya kak. Ini udah jelas kalau menurut gue sih ya money game skema Ponzi. Tapi kita lihat-lihat dulu aja untuk memperkuat argumen gue di sini ya. Jadi kita pindah ke Facebook. Nah tadi Facebook juga udah mulai banyak ya, dari bulan Oktober orang-orang pada mulai nge-share tentang investasi ini. Ya, tapi di sini tidak ada yang menjelaskan detail, cuma ada profit hari ini terus sama nge-share bukti penarikannya. Dan di sini gue temukan juga mereka menunjukkan di sini ada ini ya, pengesahan badan hukum ya dari Kemenkumham tentang pengesahan pendirian badan hukum perseorangan terbatas atau di sini ya namanya PT Dana Langit Phoenix. Oke, kalau kita lihat lagi di sini di Agustus ya. Oke. Agustus di Depok kalau kalian lihat. Nah, terus dibuat oleh ini untuk si notarisnya Esta Ririn Sandra Ningrum. Oke. Nah, seringkali gitu ya untuk orang awam tuh kan ditunjukin seperti ini tuh langsung auto percaya kalau ini tuh adalah izin. Ya sebenarnya kalau bentuknya seperti ini hanyalah badan hukum pengesahan. Dan cara bikinnya pun bisa via online, setahu gue ya. Tutorialnya juga udah banyak di YouTube. Kalian bisa cek aja misalkan kalian juga ingin mendirikan sebuah perusahaan ataupun badan hukum lainnya, itu banyak kok. Terus juga Kemenkumham setahu gue juga tidak memvalidasi akan data-data yang dikirimkan. Dia hanya mengecek yang mungkin dokumennya lengkap. Setelah itu ya tidak ada verifikasi lebih lanjut. Jadi dengan cara online ditambah lagi dengan pengesahan ataupun persetujuan yang sangat mudah, karena di sini ya kemudahan lah ya, adanya pemerintah juga mintanya untuk kemudahan untuk orang-orang mendirikan usaha gitu kan, pasti dipermudah. Tapi yaitu untuk ini tuh seringkali disalahgunakan oleh para penipu ya. Jadi tidak serta-merta sudah punya badan hukum ya legal gitu, aman, enggak juga gitu ya. Jadi dikerucutkan lagi mana izin usahanya gitu. Apalagi misalkan di sini ya investasi, pengumpulan dana gitu kan dari para member gitu kan. Ya tentunya di sini harus berperan juga OJK gitu. Apakah sudah diawasi oleh OJK? Tentunya pastinya tidak
ya kalau lihat dari sistem yang mereka punya. Bahkan dari websitenya pun ya begitu. Nah ini kita lihat lagi aja apakah ada yang nge-share ya, bentar ya. Oke, dan akhirnya gue putuskan untuk gue daftar ya, karena gue ngecek di Facebook tidak ada yang nge-share detail. Jadi kita lihat-lihat dulu di sini aja. Aircraft investment. Ada rutenya juga. Oh, jadi dia punya dua investasi di sini. Wow, baru tahu gue. Baru tahu nih. Nah, ini ada video-video pesawat-pesawatan, dana langit planet, aviation investment fund. Terus ada order di sini, trading cancel, ada bagian home. Ya ini jadi kalau gue kerucutkan, dia tuh di sini membuka dua investasi. Pertama rute untuk investasi, rute mungkin ya tiket penerbangan, dan juga aircraftnya untuk investmentnya, itu artinya mungkin lebih kepada lu investasi ke pesawatnya. Ya nggak sih? Tapi lucu sekali. Contoh nih Airbus ini bla bla bla, daily returnnya Boeing begini. Kalau misalkan penerbangannya coba kita lihat. Nah ini Tokyo. Aduh, nggak logis gitu ya. Sekarang kayak contoh kalian beli tiket online aja, di situ udah jelas gitu kan. Nggak ada buka investasi untuk masyarakat umum gitu. Aneh banget ya. Terus kita lihat bagian tim. Maksudnya dari segi usahanya saja sudah tidak logis ya. Nah di sini gue belum menemukan untuk ini ya rabat gacornya. Kalau kita lihat about us-nya pun cuma tulisan seperti ini aja gitu ya. Oke, kalau kita lihat lagi udah ya, nggak ada ini misalkan tim nih, belum ada karena memang masih kosong ya. Ya mungkin singkatnya adalah ya ini tipu-tipu aja gitu ya, nggak jauh beda tipu-tipunya sama aplikasi yang ini ya hits gitu ya, kayak BBH, BBH, VCCP, MSL, terus juga Smart Wallet, terus juga kemarin Sky ya gue bahas ya. Ini nggak jauh beda sama apa aplikasi money game skema Ponzi yang ujung-ujungnya adalah penipuan, karena dari usahanya terus dari keuntungan juga yang mereka berikan ini, mohon maaf ya, tidak masuk ke logika. Kayak beli rute penerbangan kayak gini terus kalian dapat investasi, dapat untung. Perasaan e-commerce yang udah terkenal aja nggak kayak gitu, paling enggak ya paling cuma ngasih bonus dan itu cuma berapa persen gitu kan, dan nggak kayak gini dan aneh. Terus investasi juga ke pesawatnya tuh 30% 15 hari, coba investasi macam apa itu. Sedangkan kita punya Garuda, terus juga Sriwijaya, Citylink, terus Lion Air gitu kan, AirAsia, banyak lah ya. Nggak buka investasi kayak gini gitu kan. Ya buat apa? Karena memang nggak logis, aneh, dan jelas penipuan ya. Jadi sangat gue sarankan kalau misalnya memang udah terlanjur, kalian coba tarik dana kalian secepatnya ya. Karena ujungnya ya tipu-tipu aja gitu. Atau bahkan mungkin nanti kalian bakal dipersulit untuk penarikan juga mungkin ya. Jadi gue harap kalian bisa lebih berhati-hati lagi dalam memilih investasi. Jangan sampai kemakan dengan mulut atau janji manis dari para penipu ini, mentor-mentor Ponzi dan mafianya. Dan lebih bijak lagi menggunakan uang. Gak ada tuh uang gak kepake, uang dingin gak ada itu uang, tetap namanya uang dan bernilai. Jadi jangan sembarangan digunakan. Oke, so mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.